Sobat Imajiner, kembali lagi bersama saya untuk membahas hal-hal menarik tentang sejarah. Izinkan saya kali ini membahas hal yang cukup berat, yaitu agama. Agama adalah pembentuk peradaban, sejarah tertua manusia. Setiap agama pasti mempunyai Tuhan yang mereka sembah. Bagaimana tiap agama besar dunia memandang Tuhannya? Yuk kita bahas sekilas mengenai Tuhan dari agama terkenal dunia, mulai dari Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Pertama, kita akan bahas Tuhan dari agama Yahudi. Namun sebelum bahas Tuhan umat Yahudi, kita perlu tahu bahwa dalam agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, merupakan agama yang berasal dari akar yang sama, yaitu Ibrahim, sehingga disebut sebagai agama Abrahamik. Jika akar mereka sama, seharusnya Tuhan tiga agama Abrahamik ini sama kan? Kembali ke agama Yahudi. Umat Yahudi sangat tabu menyebut nama Tuhannya karena nama Tuhan sangat suci bagi mereka. Yahudi melambangkan kata Tuhan dengan huruf mati, yaitu Y, H, W, dan H. Jika dibaca Yahweh atau Yehovah atau Yehova. Karena sakralnya nama tersebut, maka diganti dengan Adonai atau Tuanku, El atau yang kuat, Elohim atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dan lain-lain. Agama Yahudi percaya kepada Tuhan yang Esa, tetapi Tuhan yang hanya khusus untuk Bani Israel, bukan Tuhan untuk bangsa lain. Inti ajaran agama Yahudi terkenal dengan sebutan 10 firman Tuhan atau Ten Commandment. Ke-10 perintah Tuhan tersebut diterima oleh Nabi Musa di Bukit Sinai atau Tursina ketika terjadi dialog langsung antara Nabi Musa dan Tuhan. 10 perintah tersebut yaitu, yang pertama, jangan menyembah kepada selain Yahweh. Yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala atau gambar. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh dengan sia-sia. Yang keempat, muliakan dan sucikan hari Sabat atau Sabtu. Yang kelima, hormati ibu bapak, maka dipanjangkanlah umurmu. Yang keenam, jangan membunuh saudaramu. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Dan yang kesepuluh, jangan menginginkan kepunyaan saudaramu tanpa hak. Itulah sekilas tentang Tuhan agama Yahudi yang Esa, yang hanya diperuntukkan untuk kaum mereka sendiri, yaitu keturunan Israel. Lalu agama selanjutnya yaitu Kristen atau Nasrani. Pada awalnya, di tengah kaum Yahudi muncullah seorang pemuda bernama Yesus atau Isa. Saat itu, Yesus atau Isa sebenarnya adalah nabi penyempurna agama Yahudi, atau Mesias dalam istilah Yahudi, yaitu tokoh masa depan yang datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Ajaran-ajaran Yesus sebagai penyempurna agama Yahudi kurang mendapat pengakuan di kalangan umat Yahudi, sehingga dianggap nabi palsu dan harus diperangi. Karena itulah terjadi penyaliban Yesus. Di sini terdapat perbedaan penyaliban versi Yahudi, Islam, dan Kristen itu sendiri. Dalam versi Yahudi, penyaliban itu terjadi karena Yesus dianggap nabi palsu. Dalam versi Kristen, penyaliban itu adalah bentuk penebusan dosa manusia. Dan dalam versi Islam, yang disalib bukanlah Yesus, tapi Yudas, sedangkan Yesus diangkat oleh Allah ke langit. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan eksistensi nabi atau Mesias menjadi Tuhan. Agama Kristen terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Dalam keyakinan agama Kristen, konsep ketuhanan dikenal dengan istilah Trinitas atau Tritunggal, yaitu kepercayaan bahwa Allah itu 3 pribadi yang adalah satu, Allah Bapa, Allah Anak,
dan Allah Roh Kudus. Sabellius mengajarkan bahwa Tuhan Allah adalah Esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah modalitas atau cara menampakkan diri Tuhan Allah yang Esa itu. Semula yaitu di dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah menampakkan dirinya di dalam wajah atau modus Bapa, yaitu sebagai pencipta dan pemberi hukum. Sesudah itu, Tuhan Allah menampakkan dirinya di dalam wajah Anak, yaitu sebagai juru selamat yang melepaskan umatnya, yang dimulai dari kelahiran Kristus hingga kenaikannya ke surga. Akhirnya, Tuhan Allah sejak hari Pentakosta menampakkan dirinya di dalam wajah Roh Kudus, yaitu sebagai yang menghidupkan. Jadi, ketiga sebutan tadi adalah suatu urut-urutan penampakan Tuhan di dalam sejarah. Secara garis besar, agama Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah anak Tuhan Allah. Oleh karena itu, murid-murid Yesus mereka yakini sebagai rasul. Dalam sejarah ketuhanan kaum Nasrani, penuhanan Yesus baru dilakukan pada akhir abad kedua Masehi. Kemudian, pada konsili di Nisea tahun 325, Tuhan Anak disejajarkan dengan Tuhan Bapa. Selanjutnya, pada abad ketiga, Roh Kudus dipertuhankan. Pada konsili di Efese, Bunda Maria disejajarkan dengan Trinitas oleh penganut Katolik. Dari sini kita melihat Tuhan agama Kristen adalah Esa atau satu. Satu dalam tiga atau tiga dalam satu. Agama yang ketiga yaitu Hindu. Tuhan dalam agama Hindu sebagaimana yang disebutkan dalam Weda adalah Tuhan tidak berwujud dan tidak dapat digambarkan, bahkan tidak bisa dipikirkan. Dalam bahasa Sanskerta, keberadaan ini disebut Asintya Rupa yang artinya tidak berwujud dalam alam pikiran manusia. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Esa. Tetapi sistem ketuhanannya dikenal dengan konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti ini terbagi menjadi tiga sifat, yaitu Brahma sebagai sang pencipta, Wisnu sebagai sang pelindung dan pemelihara, Siwa sebagai sang penghancur atau pelebur. Beberapa aspek individual dari Tuhan tersebut juga memiliki nama dan gambaran yang berbeda. Sebagai contoh, Kresna dan Rama dianggap sebagai penjelmaan Wisnu. Berbagai dewa dan gambarannya yang ditemukan dalam agama Hindu dianggap merupakan manifestasi dari satu Tuhan. Bagawan dalam aspek kepribadian dan disebut Brahman ketika dianggap sebagai konsep abstrak. Bagi orang yang tingkat spiritualitasnya masih rendah atau pemula, mereka masih membutuhkan media dalam melakukan pemujaan. Mereka membutuhkan simbol untuk menghadirkan dirinya berupa arca atau patung, relief, gambar, atau bentuk-bentuk fisik lainnya. Dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan, mereka masih membutuhkan sarana upacara dalam bentuk persembahan dan sakrifasi, seperti buah-buahan, makanan, binatang, dan lain-lain. Berbeda dengan orang-orang yang sudah sampai ke tingkat lebih tinggi, tidak perlu lagi memerlukan media apapun, karena sudah biasa menghayati hakikat Tuhan dan selanjutnya meleburkan dirinya menjadi dirinya. Ia sudah mencapai apa yang disebut dengan moksa, sebuah pembebasan diri dari berbagai kemelekatan materi dan duniawi. Mirip apa yang dialami praktisi sufi jika sudah mencapai tingkat fana atau bako. Tuhan di dalam agama Hindu diyakini tetap Esa, yang di dalam kitab Upanishad disebut Ekam Evam Adwityam Brahma, atau hanya satu Tuhan, tidak ada yang kedua. Tuhan yang Maha Esa itu disebut berbagai nama atau abhiseka. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan ribuan nama. Namun jika dikaji lebih mendalam, ketiga sosok itu sesungguhnya tetap satu. Tiga nama besar Tuhan Trimurti tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan metodologi Hinduisme menyatukan yang banyak dapat digunakan para penganut agama dan kepercayaan lain untuk memahami dan menjelaskan konsep keesaan Tuhan yang sejati.
Pengalaman mencari Tuhan bagi umat Hindu jauh lebih panjang daripada penganut agama-agama besar dunia lainnya. Lalu ada agama Buddha. Dalam agama Buddha, ternyata salah jika kita menganggap Buddha adalah Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Samawi, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surga ciptaan Tuhan yang kekal. Agama Buddha pada umumnya tidak mengajarkan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta demi dalam usaha mencapai pencerahan. Sang Buddha hanyalah pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Dalam kitab agama Buddha menyebutkan bahwa Tuhan adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatam Abhutam Akatam Asam Katam, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku atau anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi, dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi atau asankata, maka manusia yang berkondisi atau sankata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan atau samsara dengan cara bermeditasi. Di dalam agama Buddha, tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebuddhaan atau anuttara samyak sambodhi, atau pencerahan sejati, di mana batin manusia tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir. Untuk mencapai itu, pertolongan dan bantuan pihak lain tidak ada pengaruhnya. Tidak ada dewa-dewi yang dapat membantu. Hanya dengan usaha sendirilah kebuddhaan dapat dicapai. Buddha hanya merupakan contoh juru pandu dan guru bagi makhluk yang perlu melalui jalan mereka sendiri, mencapai pencerahan rohani dan melihat kebenaran dan realitas sebenar-benarnya. Dalam agama Buddha, dewa adalah salah satu makhluk yang tidak setara dengan manusia, memiliki kesaktian, hidup panjang namun tidak abadi. Agama Buddha mengenal banyak dewa, namun mereka bukan Tuhan. Mereka tidak sempurna dan tidak maha kuasa. Mereka atau para dewa adalah makhluk yang sedang dalam usaha mencari kesempurnaan hidup. Alam dewa sering juga disebut sebagai surga. Yang terakhir adalah agama Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Berbeda dengan agama Yahudi yang sangat tabu menyebut nama Tuhannya, tapi di dalam Islam, kita dianjurkan menyebut nama Tuhan, yaitu Allah, sebanyak-banyaknya agar selalu mengingatnya. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Allah memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna, yang merupakan sifat dari Allah. Dan Allah memiliki 20 sifat yang wajib diketahui dalam Islam, yaitu wujud, ada, kidam terdahulu, bako kekal, muhallafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyat, esa, kudrot, kuasa, iradat, berkehendak, ilmun, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara, qadiron, berkuasa, muridan, berkehendak, aliman, mengetahui, hayyan, hidup, sami'an, mendengarkan, basiron, melihat, mutakaliman, berbicara. Karena terbatasnya daya pikir otak manusia, maka Allah menganjurkan untuk melihat dan memikirkan ciptaannya daripada memikirkan wujud Allah itu sendiri. Apabila kita melihat hadis secara lebih luas dan Al-Quran secara umum, dengan mempertimbangkan seluruh redaksi yang mengesankan tentang tempat Allah, maka akan kita temukan jawaban yang sangat beragam.
mulai dari di langit, di atasnya langit, di atas arasy, di bumi sekaligus di langit, bersama kita dimanapun kita berada, di depan orang sholat, sangat dekat bahkan lebih dekat dari urat leher, dan beragam lainnya. Semua ungkapan tersebut disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis sahih. Dari seluruh dalil tersebut, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyimpulkan bahwa seluruh ungkapan yang mengesankan keberadaan atau tempat Allah adalah ungkapan metaforis sehingga tidak bertentangan satu sama lain dan tidak juga menghasilkan kesimpulan bahwa Allah ada di mana-mana, seperti keyakinan sesat kaum Jahmiyah, dan tidak menghasilkan kesimpulan bahwa Allah hanya ada di satu tempat di atas arasy, seperti keyakinan sesat kaum Musyabihah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa Allah tidak bertempat. Allah di luar ruang dan waktu, sehingga seluruh pertanyaan di mana atau kapan sejatinya tidak berlaku untuk Allah. Hanya saja manusia hidup dalam ruang dan waktu, sehingga pertanyaan di mana ini menjadi sebuah kewajaran, terutama bagi mereka yang belum mempelajari ilmu akidah dengan mendalam. Bagi orang dewasa, relatif lebih mudah menjelaskan kemahaberadaan Allah dengan makhluk, di mana seluruh makhluk berada dalam ruang atau space, sedangkan Tuhan semesta alam mustahil demikian. Allah telah ada sebelum semua ruang atau tempat tercipta, dan keberadaannya tidak mengalami perubahan ketika Dia telah menciptakan ruang atau tempat bagi makhluk. Yang terikat dalam dimensi ruang atau tempat hanyalah makhluk, bukan Sang Pencipta makhluk. Allah tidak dapat dilihat dengan mata fisik, namun mereka yang telah mencapai keimanan yang tinggi dapat merasakan kehadiran Allah. Jantung berdetak, luas jagat raya yang tak terbatas, semua benda langit yang berputar sesuai garis edarnya, semua itu ada penciptanya, dan itulah Tuhan Allah. Itu semua adalah bukti eksistensi Allah. Nah, itulah sekilas tentang Tuhan dari agama besar dunia, yang pada dasarnya Tuhan itu satu. Otak dan keterbatasan kita sebagai makhluklah yang membuat seakan-akan Tuhan itu berbeda-beda. Semoga kita bisa mengambil ilmunya. Salam Imajiner Sejarah.